Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pena bersama Asmedmat. Dalam video ini kita masih membahas terkait dengan mata kuliah kalkulus elementer 1, di mana dalam video yang ke-20 ini kita masih mereview terkait dengan soal turunan fungsi inverse trigonometri yang diajarkan pada semester 1, khususnya Fakultas MIPA, KIP, dan Fakultas Teknik. Langsung saja kita perhatikan soalnya. Ini merupakan soal latihan terkait dengan turunan fungsi inverse trigonometri, di mana soalnya adalah tentukan turunan pertama atau dx dari fungsi y sama dengan x per akar b kuadrat kurang x kuadrat kurang arkes sin x per b. Soal nomor 2 adalah y sama dengan x kali akar b kuadrat kurang x kuadrat tambah b kuadrat kali arkes sin x per b. Sedangkan soal nomor 3 adalah y sama dengan 2 akar 3 per 3 kali arkes tangen akar 3 per 3 tan seper 2x. Langsung saja kita perhatikan soal nomor 1, di mana soalnya adalah tentukan turunan pertama atau dx dari fungsi y sama dengan x per akar b kuadrat kurang x kuadrat kurang arkes sin x per b. Adapun pembahasannya yaitu bentuk fungsi y sama dengan x per akar b kuadrat kurang x kuadrat kurang arkes sin x per b ini berbentuk y sama dengan gx per hx kurang arkes sin u. Dengan nilai gx-nya adalah x, maka kita dapatkan g aksen x-nya sama dengan 1, karena turunan x adalah 1. Selanjutnya, hx-nya adalah akar b kuadrat kurang x kuadrat. Bentuk akar ini dapat kita tulis menjadi bentuk eksponensial, yaitu b kuadrat kurang x kuadrat pangkat seperdua. Sehingga kita dapatkan h aksen sama dengan seperdua bawa ke depan, maka ini menjadi seperdua kali b kuadrat kurang x kuadrat kali seperdua kurang 1 adalah min seperdua kali turunan dari b kuadrat kurang x kuadrat. Ini perlu diperhatikan bahwa yang menjadi variabel bebasnya adalah x, sedangkan b-nya adalah konstanta atau suatu bilangan. Maka turunan dari b kuadrat adalah 0, sedangkan turunan dari min x kuadrat adalah min 2x. Selanjutnya, min 2x kita kalikan dengan seperdua, maka menjadi min x. Sehingga h aksen x-nya sama dengan min x kali b kuadrat kurang x kuadrat berpangkat min seperdua. Selanjutnya, bentuk aljabar ini dapat kita ubah menjadi bentuk pangkat positif, yaitu dengan menggunakan sifat eksponensial. Sehingga kita dapatkan h aksen x-nya adalah negatif x per b kuadrat kurang x kuadrat berpangkat seperdua. Atau h aksen x-nya sama dengan negatif x per akar b kuadrat kurang x kuadrat. Artinya bentuk eksponensial kita ubah ke dalam bentuk akar. Selanjutnya kita perhatikan bentuk dari fungsi u, di mana fungsi u-nya adalah x per b. Karena di sini yang menjadi variabel bebasnya adalah x, sedangkan b adalah konstanta, maka kita dapatkan u aksen sama dengan 1 per b. Selanjutnya diketahui bahwa bentuk fungsi y sama dengan gx per hx kurang arkes sin u. Jadi untuk menentukan turunan fungsi y terhadap x, maka kita akan menurunkan suku yang pertama, yaitu bentuk gx per hx, kemudian bentuk suku yang kedua akan kita turunkan. Jadi turunan dari y terhadap x adalah hasil penurunan suku pertama kita kurangkan dengan hasil penurunan suku yang kedua. Sehingga diperoleh d dx sama dengan g aksen x kali hx kurang gx kali h aksen x per hx kuadrat. Ini merupakan turunan dari gx per hx. Kurang turunan dari arkes sin u adalah 1 per akar 1 kurang u kuadrat kali u aksen. Dengan mensubstitusikan nilai dari fungsi g, fungsi h beserta turunannya, dan mensubstitusikan nilai fungsi u dan turunannya yaitu u aksen, maka d dx dapat kita tulis menjadi 1 kali akar b kuadrat kurang x kuadrat kurang x kali negatif x per akar b kuadrat kurang x kuadrat per hx kuadrat, dengan hx-nya adalah akar b kuadrat kurang x kuadrat, kurang 1 per akar 1 kurang u kuadrat, dengan u-nya adalah x per b kali turunan dari u, yaitu u aksen, nilainya adalah 1 per b. Selanjutnya bentuk d dx ini dapat kita ubah menjadi 1 kali akar b kuadrat kurang x kuadrat adalah akar b kuadrat kurang x kuadrat, kemudian min x kali min x per akar b kuadrat kurang x kuadrat adalah plus
X kuadrat per akar B kuadrat kurang X kuadrat per B kuadrat kurang X kuadrat. Artinya akar B kuadrat kurang X kuadrat berpangkat 2 adalah B kuadrat kurang X kuadrat. Kurang 1 kali 1 per B adalah 1 per B per akar 1 kurang, ini dapat kita ubah menjadi X kuadrat per B kuadrat. Selanjutnya bentuk pembilang ini dapat kita jumlahkan menjadi akar B kuadrat kurang X kuadrat kali akar B kuadrat kurang X kuadrat tambah X kuadrat per akar B kuadrat kurang X kuadrat. Sedangkan bentuk di bawah tanda akar ini 1 kurang X kuadrat per B kuadrat ini dapat kita ubah menjadi B kuadrat per B kuadrat kurang X kuadrat per B kuadrat. Jadi bentuk ddx dapat kita tulis menjadi ddx sama dengan dalam kurung B kuadrat kurang X kuadrat tambah X kuadrat per akar B kuadrat kurang X kuadrat per B kuadrat kurang X kuadrat kurang 1 per B per akar B kuadrat per B kuadrat kurang X kuadrat per B kuadrat. Sehingga kita dapatkan ddx sama dengan B kuadrat kurang X kuadrat tambah X kuadrat. Artinya kurungnya ini kita hilangkan. Maka ini menjadi B kuadrat kurang X kuadrat tambah X kuadrat per akar B kuadrat kurang X kuadrat kali 1 per B kuadrat kurang X kuadrat. Artinya bentuk yang ini dapat kita ubah menjadi B kuadrat kurang X kuadrat tambah X kuadrat per akar B kuadrat kurang X kuadrat kali 1 per B kuadrat kurang X kuadrat. Kemudian kurang 1 per B per akar B kuadrat kurang X kuadrat per B kuadrat. Sehingga kita dapatkan ddx sama dengan B kuadrat per dalam kurung B kuadrat kurang X kuadrat kali akar B kuadrat kurang X kuadrat kurang 1 per B per akar B kuadrat kurang X kuadrat per akar B kuadrat. Karena ini X kuadrat kurang X kuadrat adalah 0, maka 0 tambah B kuadrat adalah B kuadrat. Sedangkan B kuadrat kurang X kuadrat kali akar B kuadrat kurang X kuadrat bentuknya menjadi bentuk penyebut ini. Kemudian kurang 1 per B per ini bisa kita ubah menjadi akar B kuadrat kurang X kuadrat per akar B kuadrat. Selanjutnya dengan menyederhanakan bentuk akar B kuadrat yaitu B, maka dapat kita tulis ddx sama dengan B kuadrat per B kuadrat kurang X kuadrat kali akar B kuadrat kurang X kuadrat kurang 1 per B per akar B kuadrat kurang X kuadrat per B. Dengan menggunakan sifat aljabar yaitu A per B bagi C per D, maka menjadi AC per BD. Maka kita dapatkan ddx-nya sama dengan B kuadrat per B kuadrat kurang X kuadrat kali akar B kuadrat kurang X kuadrat kurang 1 per B kali B per akar B kuadrat kurang X kuadrat. Sehingga kita dapatkan ddx sama dengan B kuadrat per B kuadrat kurang X kuadrat kali akar B kuadrat kurang X kuadrat kurang 1 per akar B kuadrat kurang X kuadrat. Selanjutnya bentuk ddx ini dapat kita operasikan dengan cara menyamakan penyebutnya yaitu B kuadrat kurang X kuadrat kali akar B kuadrat kurang X kuadrat. Sehingga ddx dapat kita tulis menjadi B kuadrat kurang B kuadrat kurang X kuadrat per B kuadrat kurang X kuadrat kali akar B kuadrat kurang X kuadrat. Artinya jika B kuadrat kurang X kuadrat kali akar B kuadrat kurang X kuadrat kita bagi dengan B kuadrat kurang X kuadrat kali akar B kuadrat kurang X kuadrat adalah 1. 1 kali B kuadrat adalah B kuadrat. Selanjutnya B kuadrat kurang X kuadrat kali akar B kuadrat kurang X kuadrat ini kita bagikan dengan akar B kuadrat kurang X kuadrat. Maka hasilnya adalah B kuadrat kurang X kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan 1, maka menjadi min dalam kurung B kuadrat kurang X kuadrat. Berikutnya, dengan menghilangkan tanda kurung ini, maka dapat kita tulis ddx-nya menjadi B kuadrat kurang B kuadrat. Artinya min kali B kuadrat adalah min B kuadrat. Min kali min X kuadrat adalah plus X kuadrat. Sehingga kita dapatkan ddx-nya adalah B kuadrat kurang B kuadrat tambah X kuadrat per B kuadrat kurang X kuadrat kali akar B kuadrat kurang X kuadrat. Sehingga kita dapatkan ddx-nya sama dengan X kuadrat per B kuadrat kurang X kuadrat kali akar B kuadrat kurang X kuadrat. Atau dalam bentuk eksponensialnya adalah B kuadrat kurang X kuadrat berpangkat 1/2. Sehingga kita dapatkan ddx-nya sama dengan X kuadrat per, karena ini bilangan pokoknya sama,
maka dapat kita ubah menjadi b kuadrat kurang x kuadrat pangkat 1 tambah 1/2. Ini menggunakan sifat eksponensial. Jadi kita dapatkan dx sama dengan x kuadrat per b kuadrat kurang x kuadrat berpangkat 3/2. Jadi turunan dari fungsi y sama dengan x per akar b kuadrat kurang x kuadrat kurang arc sin x per b adalah d dx sama dengan x kuadrat per b kuadrat kurang x kuadrat berpangkat 3/2. Semoga kita semua dapat memahami terkait dengan penjelasan soal nomor 1 ini, yaitu terkait dengan turunan fungsi inverse trigonometri. Oke, selanjutnya kita perhatikan soal yang kedua, yaitu soalnya tentukan turunan pertama atau d dx dari fungsi y sama dengan x kali akar b kuadrat kurang x kuadrat tambah b kuadrat kali arc sin x per b. Langsung saja kita perhatikan pembahasannya. Bentuk fungsi y sama dengan x kali akar b kuadrat kurang x kuadrat tambah b kuadrat kali arc sin x per b. Ini berbentuk y sama dengan gx kali hx tambah b kuadrat kali arc sin u. Di sini perlu saya pertegaskan bahwa x merupakan variabel bebas, y variabel terikat, sedangkan b-nya adalah konstanta. Selanjutnya kita perhatikan di sini gx-nya adalah x, sedangkan hx-nya adalah akar b kuadrat kurang x kuadrat, sedangkan u-nya adalah x per b. Sehingga dapat kita tulis gx sama dengan x, maka g aksen x-nya sama dengan 1. Sedangkan hx-nya adalah akar b kuadrat kurang x kuadrat, maka dapat kita tulis dalam bentuk eksponensial, yaitu b kuadrat kurang x kuadrat pangkat 1/2. Maka kita dapatkan h aksen x sama dengan 1/2 bawa ke depan 1/2 kali b kuadrat kurang x kuadrat, pangkatnya ini kita kurangkan 1 maka menjadi min 1/2. Selanjutnya b kuadrat kurang x kuadrat kita turunkan, turunan dari b kuadrat adalah 0, sedangkan turunan dari min x kuadrat adalah min 2x. Selanjutnya min 2x kita kalikan dengan 1/2, ini menjadi min x. Sehingga kita dapatkan h aksen x-nya sama dengan min x kali b kuadrat kurang x kuadrat berpangkat min 1/2. Atau bentuk aljabar ini dapat kita ubah ke dalam bentuk pangkat positif, sehingga h aksen x sama dengan min x per b kuadrat kurang x kuadrat berpangkat 1/2. Selanjutnya h aksen x ini yaitu min x per b kuadrat kurang x pangkat 2 berpangkat 1/2, ini dapat kita tulis dalam bentuk akar, yaitu h aksen x sama dengan min x per akar b kuadrat kurang x kuadrat. Berikutnya kita perhatikan untuk fungsi u, di mana u-nya adalah u sama dengan x per b, maka u aksen adalah 1/b. Sekarang kita perhatikan fungsi yang akan kita turunkan, yaitu y sama dengan gx kali hx tambah b kuadrat arc sin u. Jadi diketahui bahwa y sama dengan gx kali hx tambah b kuadrat arc sin u. Maka turunan y terhadap x yaitu turunan suku pertama kita jumlahkan dengan turunan suku yang kedua. Maka dapat kita tulis d dx sama dengan g aksen x kali hx tambah gx kali h aksen x. Karena bentuknya adalah perkalian antara gx kali hx. Tambah b kuadrat turunan dari arc sin u adalah 1 per akar 1 kurang u kuadrat kali u aksen. Selanjutnya dengan mensubstitusikan nilai dari fungsi g, fungsi h beserta turunannya yaitu h aksen dan g aksen, serta nilai dari fungsi u dan u aksen, maka d dx kita tulis menjadi 1 kali akar b kuadrat kurang x kuadrat tambah x kali min x per akar b kuadrat kurang x kuadrat tambah b kuadrat kali 1 per akar 1 kurang x per b pangkat 2 kali 1/b. Di mana 1 ini adalah g aksen x, akar b kuadrat kurang x kuadrat adalah hx, gx-nya adalah x, h aksen x-nya adalah negatif x per akar b kuadrat kurang x kuadrat, sedangkan u-nya adalah x per b dan u aksennya adalah 1/b. Selanjutnya dengan menyederhanakan bentuk d dx ini kita dapatkan bahwa d dx sama dengan akar b kuadrat kurang x kuadrat. Ini kita dapatkan dari akar b kuadrat kurang x kuadrat kali 1. Kemudian x kalikan dengan min x, maka menjadi min x kuadrat per akar b kuadrat kurang x kuadrat tambah b kuadrat kali 1/b adalah b per akar 1 kurang
X kuadrat per B kuadrat. Karena bentuk X per B dapat kita ubah menjadi X kuadrat per B kuadrat. Selanjutnya bentuk D dx ini dapat kita sederhanakan dengan cara suku pertama kita kurangkan dengan suku yang kedua, di mana penyebutnya adalah akar B kuadrat kurang X kuadrat. Kemudian bentuk aljabar di bawah tanda akar ini dapat kita ubah menjadi B kuadrat per B kuadrat kurang X kuadrat per B kuadrat. Sehingga kita dapatkan D dx-nya sama dengan akar B kuadrat kurang X kuadrat kali akar B kuadrat kurang X kuadrat adalah B kuadrat kurang X kuadrat kurang X kuadrat kali dengan 1. Karena suku pertama ini penyebutnya adalah 1. Maka 1 kali X kuadrat adalah min X kuadrat. Per akar B kuadrat kurang X kuadrat. Tambah B per akar B kuadrat per B kuadrat kurang X kuadrat per B kuadrat. Selanjutnya bentuk D dx ini dapat kita sederhanakan menjadi B kuadrat kurang X kuadrat kurang X kuadrat per akar B kuadrat kurang X kuadrat tambah B per akar B kuadrat kurang X kuadrat per B kuadrat. Artinya kurungnya ini kita hilangkan. Maka menjadi B kuadrat kurang X kuadrat kurang X kuadrat. Sehingga kita dapatkan D dx-nya adalah B kuadrat kurang 2X kuadrat per akar B kuadrat kurang X kuadrat tambah B per akar B kuadrat kurang X kuadrat per akar B kuadrat. Dengan menentukan nilai dari akar B kuadrat, maka kita dapatkan D dx sama dengan B kuadrat kurang 2X kuadrat per akar B kuadrat kurang X kuadrat tambah B per akar B kuadrat kurang X kuadrat per akar B kuadrat yaitu B. Selanjutnya bentuk D dx ini dapat kita sederhanakan dengan cara B per akar B kuadrat kurang X kuadrat per B ini kita ubah bentuknya menjadi B kali B per akar B kuadrat kurang X kuadrat. Sehingga kita dapatkan D dx sama dengan B kuadrat kurang 2X kuadrat per akar B kuadrat kurang X kuadrat tambah B kuadrat per akar B kuadrat kurang X kuadrat. Ini kita dapatkan dengan cara B kali B per akar B kuadrat kurang X kuadrat. B kali B adalah B kuadrat. Yang berikutnya, karena ini penyebutnya sama, maka B kuadrat kurang 2X kuadrat dapat kita jumlahkan dengan B kuadrat. Maka kita tulis B kuadrat tambah B kuadrat kurang 2X kuadrat per akar B kuadrat kurang X kuadrat. B kuadrat tambah B kuadrat adalah 2B kuadrat. Sehingga kita dapatkan D dx sama dengan 2B kuadrat kurang 2X kuadrat per akar B kuadrat kurang X kuadrat. Selanjutnya, bentuk D dx ini dapat kita sederhanakan dengan cara memfaktorkan pembilangnya menjadi 2 kali dalam kurung B kuadrat kurang X kuadrat per akar B kuadrat kurang X kuadrat. Selanjutnya, bentuk D dx ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara membagi B kuadrat kurang X kuadrat berpangkat 1 dengan B kuadrat kurang X kuadrat berpangkat 1/2. Sehingga D dx-nya menjadi 2 kali B kuadrat kurang X kuadrat berpangkat 1 kurang 1/2. Sehingga kita dapatkan D dx sama dengan 2 kali B kuadrat kurang X kuadrat berpangkat 1/2. Atau dapat kita tulis dalam bentuk akar D dx sama dengan 2 kali akar B kuadrat kurang X kuadrat. Jadi turunan dari fungsi Y sama dengan X kali akar B kuadrat kurang X kuadrat tambah B kuadrat kali arkes sin X per B adalah D dx sama dengan 2 kali akar B kuadrat kurang X kuadrat. Selanjutnya kita perhatikan soal nomor 3, di mana soalnya adalah tentukan turunan pertama atau D dx dari fungsi Y sama dengan 2 akar 3/3 kali arkes tangen akar 3/3 tan setengah X. Di mana sudut dari arkes tangen adalah akar 3/3 kali tan 1/2X. Adapun pembahasannya yaitu bentuk fungsi Y sama dengan 2 akar 3/3 kali arkes tangen akar 3/3 kali tan 1/2X ini berbentuk Y sama dengan 2 akar 3/3 kali arkes tangen U dengan U-nya adalah akar 3/3 kali tan 1/2X. Selanjutnya kita tentukan turunan dari fungsi U sehingga kita dapatkan U aksennya sama dengan akar 3/3 secant kuadrat berpangkat 1/2X kali 1/2. U aksen ini kita dapatkan dengan cara
Akar 3/3 ini tetap, kemudian tan ini kita turunkan yaitu secant kuadrat, sudutnya adalah 1/2x. Maka ini menjadi secant kuadrat 1/2x. Selanjutnya kita turunkan sudutnya yaitu turunan dari 1/2x adalah 1/2. Maka U aksennya menjadi akar 3/3 secant kuadrat 1/2x kali 1/2. Selanjutnya 1/2 kita kalikan dengan akar 3/3, maka U aksennya sama dengan akar 3/6 kali secant kuadrat 1/2x. Artinya 2 kali 3 adalah 6. Berikutnya kita perhatikan fungsi yang akan kita turunkan adalah Y sama dengan 2 akar 3/3 kali arkes tangen U. Jadi diketahui bahwa Y sama dengan 2 akar 3/3 arkes tangen U. Maka turunan Y terhadap U yaitu DU sama dengan 2 akar 3/3 kali turunan dari arkes tangen U adalah 1/U kuadrat tambah 1 kali U aksen. Dengan mensubstitusikan nilai dari fungsi U dan U aksen, maka dapat kita tulis dx-nya menjadi dx sama dengan 2 akar 3/3 kali 1 per akar 3/3 kali tan 1/2x berpangkat 2, ini adalah nilai dari fungsi U, tambah 1 kali nilai dari fungsi U aksen, yaitu akar 3/6 kali secant kuadrat 1/2x. Sehingga kita dapatkan dx sama dengan 1/3 secant kuadrat 1/2x per 1/3 tan kuadrat 1/2x tambah 1. Dx ini kita dapatkan dengan cara akar 3/6 kita kalikan dengan 2 akar 3/3. Akar 3 kali akar 3 adalah 3, 3 kali 2 adalah 6, kemudian 3 kali 6 adalah 18. Jadi 6/18 dapat kita sederhanakan menjadi 6 bagi 6 1, 18 bagi 6 adalah 3. Maka di sini menjadi 1/3. Sedangkan secant kuadrat 1/2x ini kita kalikan dengan 1, maka ini menjadi secant kuadrat 1/2x. Selanjutnya, untuk penyebut yang ini akar 3/3 kita kuadratkan menjadi 3/9. Atau sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3 adalah 1. 9 bagi 3 adalah 3. Sehingga menjadi 1/3 kali tan kuadrat 1/2x. Karena tan 1/2x berpangkat 2 adalah tan kuadrat 1/2x. Tambah 1. Selanjutnya bentuk dx ini dapat kita tulis menjadi 1/3 kali secant kuadrat 1/2x per 1/3 tan kuadrat 1/2x tambah 3/3. Artinya 1 kita ubah menjadi 3/3 biar penyebutnya sama yaitu 3. Sehingga kita dapatkan bentuk dx-nya sama dengan 1/3 kali secant kuadrat 1/2x per tan kuadrat 1/2x tambah 3/3. Bentuk dx ini dapat kita sederhanakan lagi dengan cara secant kuadrat 1/2x kita bagi dengan tan kuadrat 1/2x tambah 3 bagi 3. Maka 3 ini naik ke atas menjadi pengali untuk secant kuadrat 1/2x. Sehingga dx-nya menjadi 1/3 kali 3 secant kuadrat 1/2x per tan kuadrat 1/2x plus 3. Selanjutnya 3 kali 1/3 adalah 1. Sehingga kita dapatkan dx menjadi secant kuadrat 1/2x per tan kuadrat 1/2x tambah 3. Kemudian bentuk dx ini masih dapat kita sederhanakan dengan cara mengubah bentuk penyebutnya ini menjadi tan kuadrat 1/2x tambah 1 tambah 2. Artinya 3 ini kita uraikan menjadi 1 tambah 2. Sehingga kita dapatkan suatu formula di mana tan kuadrat 1/2x tambah 1 ini adalah nilai dari secant kuadrat 1/2x. Maka bentuk dx dapat kita tulis menjadi secant kuadrat 1/2x per secant kuadrat 1/2x tambah 2. Secant kuadrat 1/2x ini sama dengan tan kuadrat 1/2x tambah 1. Sehingga kita dapatkan bentuk dx menjadi 1 per cos kuadrat 1/2x per 1 per cos kuadrat 1/2x tambah 2. Ini cukup kita ubah secant kuadrat 1/2x itu sama dengan 1 per cos kuadrat 1/2x. Begitu juga untuk penyebutnya. Di mana secant kuadrat 1/2x ini kita ubah menjadi 1 per cos kuadrat 1/2x. Selanjutnya, penyebut dari dx ini dapat kita ubah menjadi 1 per cos kuadrat 1/2x tambah 2 kali cos kuadrat 1/2x per cos kuadrat 1/2x. Sehingga menjadi 1 per cos kuadrat 1/2x per 1 per cos kuadrat 1/2x
tambah 2 cos kuadrat seper 2x per cos kuadrat seper 2x. Sehingga kita dapatkan d dx sama dengan 1 per cos kuadrat seper 2x per 1 tambah 2 cos kuadrat seper 2x per cos kuadrat seper 2x. Selanjutnya, 1 per cos kuadrat seper 2x kita bagi dengan 1 tambah 2 cos kuadrat seper 2x per cos kuadrat seper 2x dapat kita tulis menjadi 1 per cos kuadrat seper 2x kali cos kuadrat seper 2x per 1 tambah 2 cos kuadrat seper 2x. Sehingga kita dapatkan di dx sama dengan 1 per 1 tambah 2 cos kuadrat seper 2x. Selanjutnya, karena nilai dari 2 cos kuadrat x sama dengan 1 tambah cos 2x, maka kita dapatkan nilai dari 2 cos kuadrat seper 2x menjadi 1 tambah cos x. Sehingga bentuk 1 tambah 2 cos kuadrat seper 2x ini dapat kita ubah menjadi 1 tambah 1 tambah cos x. Sehingga bentuk d dx menjadi d dx sama dengan 1 per 1 tambah 2 cos kuadrat seper 2x kita ubah menjadi 1 tambah cos x. Sehingga d dx-nya menjadi 1 per 2 tambah cos x. Jadi turunan dari fungsi y sama dengan 2 akar 3 per 3 arkes tangen akar 3 per 3 tan seper 2x adalah d dx sama dengan 1 per 2 tambah cos x. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan 3 soal ini dapat meningkatkan pemahaman kita terkait dengan turunan fungsi inverse trigonometri. Cukup sekian materi dalam video ini. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silakan ditulis di dalam kolom komentar di bawah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pena.